Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik. Saya kalau soal hujan, soal pergantian siang dan malam, jadi teringat omongan seorang ateis yang alhamdulillah dengan izin Allah beberapa waktu yang lalu dibukakan aibnya sehingga dia ditangkap polisi dan lain-lain. Dia bilang adalah untuk memutuskan beragama dia butuh pembuktian yang sangat besar, pembuktian yang sensasional. Nah, nggak cukup pembuktian menurut akal, harus pembuktian yang sensasional. Makanya saya bingung, loh, adanya matahari, langit tanpa tiang, hujan siang malam berganti, apakah itu bukan pembuktian yang sensasional dari adanya Allah gitu. Ya kan? Mau bukti apa lagi gitu. Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Pergantian siang dan malam, bahkan sampai berlayarnya kapal di laut, ya kan, membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Kok bisa nggak tenggelam? Jarum ditaruh di laut, jangankan jarum di laut, di ember aja langsung tenggelam. Padahal jarum itu ringan. Sementara kapal yang sebegitu beratnya bisa nggak tenggelam. Dan Allah sudah bilang itu bukan kehebatan manusia, itu karena izin Allah. Gitu. Dan jadi teringat surat 17 ayat 77 sampai 79. Al-Isra ayat berapa, Ustaz? 77 sampai 79. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul. Kalau gitu bukan surat 17, surat 16 Mas mungkin. 16. Ya. Ayatnya 77, Ustaz. Benar Mas, sorry. 17 tapi 67. Tadi kan 7779 kan? Ya. 17 67 sampai 69. 17 67 ya. Ya, 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu sebut kecuali Allah. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, Masya Allah. Dan manusia memang selalu ingkar. Nah, 67 ini kalau kita perhatikan, Mas, orang yang merasa punya kuasa dengan segala yang dia punya, dari mulai harta, jabatan, saldo, ya segala macam gitu. Kalau dia lagi di tengah laut dan terombang-ambing dengan masalah di tengah laut, ombak dan lain-lain, pertanyaannya, apakah dia bisa merasa dengan jabatannya, dengan relasinya, dengan saldonya yang triliunan bisa menyelamatkan dia dari ombaknya? Tidak. Nggak bisa. Dia juga sadar kok di tengah laut, bro. Punya duit 1 triliun juga nggak bisa. Dia apa nyogok laut gitu, saya punya duit 1 triliun laut, tolong tenang gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Sip, ayo naik ya. Jadi orang-orang yang merasa butuh bukti yang sensasional untuk menyatakan bahwa dia butuh agama, ini ajak aja main ke laut dah. Ajak main ke laut gitu ya. Udah main ke laut, diombang-ambing, silakan tuh yang merasa jagoan, yang merasa punya backing, yang merasa punya ilmu pengetahuan, yang merasa punya logika gitu. Ajak aja ke laut lah. Allah udah jamin itu, kalau udah ada di tengah laut akan ditinggalkan semua yang dia agung-agungkan gitu, yang dia hebat-hebatkan. Nggak mungkin lagi kalau coba Mas surat 6 ayat 41 kalau nggak salah. 40 atau 41? Surat 6 ayat 40. Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau
atau hari kiamat sampai kepadamu, maka Ya. apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Ya coba, ini ditantang sama Allah nih. Terangkanlah kepadaku jika azab Allah, in atakum azabullah, jika datang azab Allah, ya kan, in atakum, jika datang kepada kamu azab Allah, au atatkumus sa'ah, atau datang waktunya. Waktunya ini nggak tahu ya, bisa berarti kiamat, bisa berarti kita kena musibah, atau berarti kita meninggal gitu, ya kan? Aghairallahi tad'un, apakah ada Tuhan lain yang kamu sembah? Dan Allah berani jamin tuh, Allah sudah jamin. Bal iyyahu tad'un. Coba lihat ayat 41-nya, Mas. Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Nah, dan jika dia menghendaki, dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. nah, jadi hanya kepada Allah kita nyembah gitu. Ya. Dan pada saat kena masalah itu, kita tuh meninggalkan semua yang kita agung-agungkan tuh kita tinggalkan gitu. Tapi pada akhirnya begitu balik lagi ke kondisi aman, ya sudah. Dan inilah perilakunya manusia, membuat Allah tuh sama kayak ke dokter, Mas. Sekarang kita ke dokter tuh kapan sih? Kalau lagi sakit doang kan? Iya. Kalau udah sembuh, apa ada yang ke dokter? Agak. Ada. Jadi kita ke Allah tuh seperti ke dokter sekarang nih. Begitu sakit datang, udah sembuh, udah party lagi gitu loh. Jadi Allah itu cuma kepepet baru datang. Kalau nggak kepepet ya sudah. Saya pikir itu prolognya. Mudah-mudahan dapat tambahan tambahan pengetahuan, penguatan iman gitu ya, bahwa hujan turun, panas, tiba-tiba hujan deras. Ini adalah bukti adanya Allah. Nggak ada yang bisa bikin kok, manusia nggak ada yang bisa bikin. Sehebat-hebatnya manusia bilang oke, bisa mancing hujan dengan cara menaburkan garam di langit. Tapi berapa banyak juga orang nabur garam ternyata hujannya nggak sesuai harapan. Kan banyak juga kan. Dan itu nggak pernah dilaporkan tuh. Nggak pernah dilaporkan. Kalau memang nabur garam terus bisa menurunkan hujan sesuai dengan harapan, lah itu yang kebakaran hutan itu taburin garam aja di atas. Kenyataannya kan mereka nggak melakukan itu kan, nggak bisa, ternyata nggak bisa. Karena pada saat kebakaran hutan tabur garam, hujannya nggak turun, Mas, gitu loh. Garamnya mencair langsung, ya kan, nggak bisa gitu. Buktinya nggak pernah kita dengar bahwa ada kebakaran hutan terus ditaburkan garam di atasnya, terus hujan turun, terus hutannya kebakarannya berhenti. Nggak pernah ada bukti, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi hujan, panas, sampai perahu yang berlayar di lautan, apalagi semua bahkan kalau pakai surat 41 ayat 53, coba Mas. Fusilat 53. Loading set. Ya nggak apa-apa, masih sore. Masih sore. Ya, 4153. Nanti ada yang bertanya nih, Mas. Siap. Dulu. Mungkin Bunda Siti Aisyah kalau ada mushaf di dekatnya boleh dibantu Bunda. Besok Mika ada acara dengan Terang Jakarta ya, Mas? Oh, ini insya Allah kan di Mika belajar digital marketing, Ted. Apa materinya dari Terang Jakarta, Bang Rizal sama Bang Dimas. Oh, pagi bener tuh 7:30 ya? Oh bukan, 7:30 itu tuh agenda sedekah sampah dulu. Ada Ustadz Felix. Oh, jadwalnya mereka jam 12 ya? Iya, jadwal abang-abang habis zuhur. Jadi satu hari itu banyak macam-macam. Oh, siap. Surat Fusilat ya? Iya, ayat 53. Ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Nah ini di ayat ini kan Allah udah jelaskan tanda kebesaran Allah itu ada di semua penjuru dunia dan di dirimu sendiri. Jadi mau nyari kemana lagi, orang di dirimu udah ada kok. Gitu loh. Coba aja lihat siapa yang bisa bikin mata. Manusia bisa bikin kamera tapi nggak bisa bikin mata. Manusia bisa bikin alat bantu dengar tapi nggak bisa bikin telinga. Ya kan? Manusia bisa mencangkok jantung tapi nggak bisa bikin jantung, Mas. Benar-benar. Ya kan? Nggak bisa bikin jantung. Manusia bisa bikin robot pakai tangan tapi manusia kan nggak bisa bikin tangan. Nggak bisa gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah Ustaz untuk prolog. Terima kasih Bunda Siti Aisyah udah bantu baca juga tadi. Baik, kita baca pertanyaannya dari Ibu Siti Mukarromah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya berkaitan dengan hujan. Saya pernah baca dan dengar, tapi lupa sumbernya, bahwa kilat itu sebenarnya ada malaikat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti semua hal di langit dan di bumi ini adalah tentaranya Allah. Makanya Allah bilang kan di surat Al-Fat surat 47 ayat 4 ya. Walillahi junudus samawati wal ardh. Al-Fat 48. 48 ya, 48 ayat 4. Ayat 4. Ini walillahi ya. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ini aja ujungnya nih. Walillahi junudus samawati wal ardh. Oh ini ya Allah. Ya. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah mengetahui, Maha bijaksana. Nah, kalau mau tahu tentang petir ya baca aja surat Ar-Ra'd surat 13 ya, nggak banyak kok, itu cuma 44 ayat kalau nggak salah ya. Jadi kalau dibilang itu malaikat, yang jelas itu tentaranya Allah. Apakah itu bentuknya malaikat atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Karena di surat Ar-Ra'd nggak ada disebutin begitu. Ya, kalau di hadis saya belum ketemu. Nanti kalau ketemu saya sampaikan. Yang pasti semua yang ada di langit dan di bumi ini tentaranya Allah. Allah mau gerakin semua bisa. Angin tentaranya Allah, air tentaranya Allah, bumi tentaranya Allah semua. Yang kapanpun bisa membuat kita bisa jadi azab buat kita gitu. Sebagaimana ada hadis qudsi kan, bahwa laut itu sehari berapa puluh kali minta sama Allah gitu. Keselnya sama manusia nih, saya mau timpain aja, mau banjirin aja gitu loh. Allah bilang belum waktunya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau soal apakah itu bentuknya, apakah itu malaikatnya, saya belum dapat referensinya. Tapi yang pasti itu salah satu tentaranya Allah. Salah satu tentaranya Allah yang bisa jadi senjatanya Allah buat mengazab manusia juga. Lihat aja berapa banyak manusia yang mati sambar petir, ya kan? Entahkah itu azab, entah itu husnul khotimah, saya nggak tahu gitu loh, ya kan? Tapi yang pasti itu salah satu tentaranya Allah. Nah dulu waktu saya kuliah pernah ada satu pohon yang duduk kami itu sama pohon itu mungkin cuma 10 meteran aja jaraknya. Ya, karena kita lagi nongkrong-nongkrong di asrama tuh pohon kesambar petir, jeger, pohonnya hancur. Kita lagi duduk di lantai di asrama, panasnya luar biasa berasa. Tapi kan kalau Allah kehendaki kita mati mungkin sudah mati itu, Mas. Cuma 10 meter kok. Dan petir itu berapa ribu watt, Mas, coba. Tapi Allah bilang nggak mati ya, masih hidup sampai sekarang kita. Maksudnya panas di tanahnya, Set? Iya, ya di tempat kita duduk tuh sampai apa sih nyebutnya nih, apa ya, mohon maaf nih ya, belakang gitu yang kita pakai duduk ini gitu loh, panasnya berasa, Mas. Gitu. Kan kita duduk di lantai tuh, ya kan, petirnya nyamber ke pohon, jeger. Pohonnya kebakar pur gitu kan, hitam langsung. Nah, kita yang duduk 10 meter dari pohon itu berasa panas nih, Mas. Panas nih di lantai itu. Padahal itu berapa ribu watt, dan itulah hebatnya bumi, Mas. Makanya penangkal petir itu dipasangnya ke bumi kan. Karena begitu masuk bumi yang segitu panas tuh langsung turun tuh, derajat panasnya langsung turun. Sehingga saya nggak mati itu. Kalau misalnya itu mati, kalau itu nggak terurai oleh bumi, kita udah mati kali 4-5 orang, main gaple lagi saat itu. Astagfirullahaladzim. Iya,
Meskipun nggak pakai uang, itu cuma Iya. iseng-iseng ya, tapi kan itu tetap aja mendekatkan diri dengan perbuatan setan kan. Konyol ya, Set ya. Konyol, sudah konyol. Makanya itulah hebatnya bumi gitu loh. Makanya salah satu cara untuk membersihkan najis besar adalah dengan tanah. Kenapa? Karena tanah itu mensucikan. Sebersih-bersihnya sabun, sehigienis-higienisnya sabun bisa membersihkan, tapi belum tentu mensucikan. Gitu. Kalau tanah, bumi itu luar biasa. Makanya ini juga berlaku terbalik kan. Coba kalau teman-teman mempelajari tentang isbal, ya hadis isbal itu cuma satu, hadis celana isbal laki-laki itu cuma satu hadisnya, ya. Tapi di ujung hadisnya tuh ada bunyi begini, jangan sombong, gitu. Tapi kalau taruh situ. Ya. Tapi kalau hadisnya pakaian perempuan, pakaian yang panjang perempuan, lalu ditanya kan, lalu kalau kena najis gimana? Sapuan berikutnya mensucikannya, coba bayangin. Ini kan ada perbedaan yang sangat jelas antara hadis isbal dengan hadis tentang pakaian wanita yang harus menjulur ke bawah gitu panjang. Kalau perempuan kena najis, sapuan berikutnya mensucikannya. Kalau laki-laki mutlak haruslah isbal, tapi ada ujungnya adalah jangan sombong. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa isbal itu adalah kebiasaan orang Arab yang menyatakan kesombongannya dengan memanjangkan celana. Iya, itu sebagian ulama demikian. Sehingga ulama tersebut tidak mewajibkan la isbal gitu, karena itu jatuhnya sunnah. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan kalau isbal kalau berlebihan ini udah haram, itu nggak boleh gitu. Saya ambil yang mana? Ya saya ambil untuk tidak isbal. Ya, meskipun saya nggak mengharam-haramkan orang yang masih lebih, Mas, gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena hadisnya itu ada ujungnya ada satu, jangan sombong. Lalu Umar bin Khattab kan bilang, saya gimana nih? Saya juga kan celananya menjulur ke bawah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tuh kurus. Dinaikin ke atas pusar, turun lagi, Mas, gitu loh. Turun lagi. Terus kata Rasulullah bilang, kamu enggak kok. Gitu loh. Jadi Umar bin Khattab itu celananya kelewatan ke bawah juga. Kenapa? Karena dia kurus, turun lagi, Mas, gitu loh. Dinaikin kurus, turun lagi gitu. Jadi kisahnya demikian. Jadi ya teman-teman yang hari ini melihat isbal harus, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Ada teman-teman yang merasa isbal hanya refleksi kesombongannya orang Arab, ya silakan juga, nggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik adalah kalau buat laki-laki ya memang lebih aman kalau di atas mata kaki, ya kan, atau paling nggak di mata kaki lah gitu. Karena celana laki-laki hadisnya nggak sama dengan baju panjangnya perempuan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seperti itu Bu Siti Mukaromah atas jawaban yang disampaikan. Silakan yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Indra, kami persilahkan untuk meng-on-kan mikrofonnya. Siap, sama-sama Bu Siti Mukaromah. Ada? Ada, alhamdulillah. Baik, sepertinya tidak ada, Ustadz. Boleh Ustadz closing statement untuk malam hari ini, nasihat untuk kita semuanya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tadi saya kumpul-kumpul sama teman-teman yang biasa ngaji pagi-pagi online. Dan alhamdulillah hari ini saya berani bersaksi bahwa 39 tahun saya hidup dengan akal saya, ya. Sempat jadi pejabat, ya, sempat kerja, punya jabatan, tapi baru 4 tahun terakhir ini, sejak saya mengenal Islam dengan lebih baik, sejak saya belajar untuk baca Quran terus-terusan dan mempelajari Al-Quran, baru 4 tahun terakhir ini saya berani bilang sama Allah, berani bersaksi bahwa
saya tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah. Enggak pernah kecewa. Berbanding terbalik dengan waktu saya masih zaman jahiliyah. Ya, kerja, punya gaji, punya jabatan, tapi berkali-kali merasakan kecewa. Berkali-kali merasakan kecewa. Jadi teman-teman semua, kapan sih kita bisa bilang sama Allah seperti doanya Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'al ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Saya ngajak teman-teman semua untuk ayo jangan berhenti baca Quran, jangan berhenti mempelajari Al-Quran. Kalau mampu hafalkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian yakin saya pasti bisa ngomong tidak pernah kecewa. Karena ini garansi dari Allah. Garansi dari Allah. Garansi dari Allah bahwa kalau kita menguasai Al-Quran, wah ini banyak banget janjinya, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Dikasih makan dari kepala dan dari bawah kaki, ya. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastur. Kalau kita baca Quran dibangun hijab yang tidak kelihatan antara kita dengan orang-orang musyrik. Ya, ini luar biasa, Mas. Jadi nggak pernah tuh saya merasa kecewa gitu. Hari ini saja ya. Saya ada pesan barang. Harganya 211.000, COD kirim ke rumah. Saya pikir barang itu datangnya Senin atau Selasa. Oke. Sampai tadi sore jam 5 di rekening saya hanya ada 48.000. Hanya ada 48.000. Sampai saya mau beli minum saja di minimarket nggak jadi. Karena nggak bisa narik uang kan. Nggak bisa narik uang, hanya 48.000. Lalu tiba-tiba ada orang yang bayar 100.000. Wah, jadi punya 108. Tapi jadi saldonya jadi 148.000 kan, ya. Tapi saya alhamdulillah ada di masjid dan nama DKM-nya saya kenal. Akhirnya nongkrong di situ, dikasih minum dan lain-lain. Gitu. Ya. Akhirnya sama orang yang transfer saya 100.000 jadi ngobrol. Wah, saya alhamdulillah tadi mau beli minum nggak jadi nih karena saldonya kurang gitu kan. Akhirnya alhamdulillah udah minum saya nggak cerita kalau minum di masjid. Tiba-tiba dia tambahin lagi, saya jadi beli ayam deh 100.000 ya, dia bilang itu. Jadi dia transfernya jadi 200.000 Mas. Jadi di saldo saya ada 248.000. Sudah ya. Selisih 10 menit telepon masuk Mas. Selisih 10 menit telepon masuk dari apa itu namanya yang nganter-nganter barang. Paket. Dia bilang, Pak ini paketnya datang, saya udah depan rumah. Loh, Sabtu sore gini nganter barang ya, saya bilang gitu. Iya, saya pikir Senin Mas, bilang gitu. Ya kan? Masya Allah, buat bayar paket 211.000 Allah sediakan hari itu, Mas. Hari itu, makanya nggak pernah kecewa. Saya harus sampai ini nih. Bukan mau ceritain saya nggak punya duitnya, bukan ya. Saya mau kasih tahu bahwa sore kurang lebih 15-20 menit sebelum tuh si ekspedisi nelpon, saya masih belum ada uangnya. Masih belum ada uangnya. Ya. Tapi begitu 10 menit begitu 10 menit si petugas ekspedisinya nyampe rumah saya, Allah sudah siapin uangnya. Gitu. Sehingga dia bilang begitu orang-orangnya telepon, waduh Masya Allah ya sudah, saya udah langsung istighfar, langsung bersyukur tuh Masya Allah udah disiapin uangnya. Ya sudah, yaudah Mas taruh aja di depan rumah saya, boleh nggak nanti bayarnya saya transfer. Lah ini cuma urusan belanjaan online 211.000. 211.000, Allah siapin uangnya. Jangan bilang, loh kan memang Ustadz jualan ayam. Iya jualan ayam itu kan saya lagi nggak dalam promosi. Dan barangnya ada di freezer di kafe. Ya kan? Kalaupun orang beli biasanya saya antar dulu atau kirim dulu dan lain-lain. Ini orangnya udah saya beli ayam ya, transfer dulu. Barangnya ambil ya di kafe ya. Iya. Ya, coba. Bayangin coba. Untuk bayar belanjaan 211.000 saja. Allah siapin. Jadi saya merasa, waduh saya nggak pernah kecewa kok. Nggak pernah kecewa. Meskipun hari ini kalau dihitung-hitung jumlah saldo di kantong dibandingkan dengan saya masih kerja, beda jauh Mas. Tapi waktu itu sepertinya kecewa berkali-kali. Kalau sekarang, begitu mau bayar, Allah siapin. Begitu mau bayar, Allah siapin. Nah, jadi saya berani bersaksi, wallahi, walam akum bidu'ai karabbi syaqiyya. Saya nggak pernah kecewa berdoa sama Allah. Kapan? Setelah 4 tahun, 5 tahun ini dari 2017, 4 tahun berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran.
Jadi teman-teman semua jangan tinggalin nih Quran nih. Paksain, saya juga maksain diri kok. Maksain diri, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Gitu. Ya. Dan Al-Quran ini udah ngajarin semuanya. Cara jawab ngomong ada. Ya, cara jawab janji ada. Cara jawab dipuji orang ada. Ya kan? Cara jawab sedekah ada, cara jawab masih makan ada. Semua udah pernah kita bahas kok. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Allahu a'lam bishawab, itu aja mungkin yang bisa saya share ya. Sekali lagi saya bersaksi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah kecewa berdoa sama Allah. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Masya Allah. Deg-degan saya Ustaz dengar ceritanya Ustaz. Jangankan antum Mas, Allah. saya aja ya Allah. Ini kejadiannya di Masjid Asy-Syukur tadi sore jam 5. Di Masjid Asy-Syukur begitu parkir saya telepon istri saya, di mana? Baru keluar rumah. Oh ya sudah, nunggu di Masjid Asy-Syukur ya. Oke, kata istri saya. Terus saya haus nih. Mau ke sebelahnya ada minimarket tuh. Saya cek saldo kan online kan. Wah, cuma 48.000. Sudah. Itu saya ingat lah, ini kan Masjid Asy-Syukur kan saya kenal semua. Saya datang ke Masjid Asy-Syukur. Ngobrol-ngobrol, Mas minum dulu Mas. Oh, dikasih minum. Selesai kan. Habis selesai minum, teman saya transfer uang 100.000. Terus saya bilang, wah cocok banget. Saya mau belanja minum nih. Gitu. Barusan saldo 48.000. Dia transfer lagi. Transfer 100.000 lagi dah. Ambil ayam lagi gitu aja. Ya udah jadi 248.000. Iya. Ya sudah, alhamdulillah. Selisih 5 menit kemudian bunyi telepon. Saya angkat nih, siapa nelpon saya? Saya bilang, saya pikir Senin. Kalau Senin ya insya Allah ada pasti Allah tolong saya dengan cara-cara yang lain lah gitu, karena kan ada dagangan saya yang dibayar orang itu segala macam lah ya kalau udah hari Senin. Kalau hari Sabtu Ahad kan saya sudahlah kerja, stop, istirahat lah, urusan rumah tangga, urusan nganter beras besok dengan paskas dan lain-lain gitu, jadi nggak mikirin bisnis gitu. Tapi ternyata itu buat bayar belanjaan online 211.000 sudah disiapkan Allah, sehingga saya nggak perlu alasan kan. Lah orang petugas paketnya udah di depan rumah, coba gimana coba Mas? Kalau udah depan rumah terus kita alasan, Mas duitnya nggak ada, kira-kira tersinggung nggak tuh orang? Lu kalau nggak ada duit jangan belanja dong, benar nggak? Iya kan? Ya, kalau nggak ada duit jangan belanja dong Mas, nyusahin kita aja Mas gitu loh, ibaratnya gitu. Tapi Allah sudah siapin, Allah nggak mau menghinakan saya di depan tukang ekspedisi. Saya bilang, Mas taruh aja di situ, saya transfer. Jadi saya transfer, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nggak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada yang resen dan chat saya. Bu Boleh. Sri Wahyuni ingin berbagi cerita sedikit. Sedang dirasakan, yaitu pertolongan Allah. Monggo Bu Sri. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya hijrah alhamdulillah udah hampir 3 tahun ini ya. Dulu saya memang waktu di kantor memang saya memang boleh dibilang jabatan bagus, mungkin karir bagus, dan saya juga 2 tahun berturut-turut jadi pegawai teladan, pegawai percontohan gitu kan. Tapi yang saya rasakan, saya itu bekerja terlalu memaksa itu dalam arti ketika waktu sholat saya terkadang lalai itu dalam artian saya sering menunda-nunda. Ketika orang azan saya nunda, tanggung gitu kan. Tapi ketika saya mencoba hijrah, kemudian mempelajari Al-Quran bersama teman-teman gitu kan, awal-awal saya kan udah mulai waktu sholat saya stop bekerja lalu sholat. Saya coba praktekkan seperti itu kan. Memang awal-awalnya pekerjaan saya keteteran, dan saya juga beberapa kali pernah kena tegur, kena marah karena pekerjaan saya banyak yang belum selesai gitu. Tapi saya merasa ini ujian dari Allah. Kemudian mungkin kemarin saya sudah berapa kali lalai sih, saya bilang kan gitu kan. Udahlah saya tetap semangat gitu Bang. Mungkin Allah akan melihat kepada saya apakah saya sungguh-sungguh untuk berubah gitu kan. Kemudian saya mulai tetap istiqomah dan saya berani gitu ketika rapat orang azan saya tinggalin, saya sholat dulu gitu kan. Dan ketika orang saat bekerja orang azan saya tinggalin dulu. Seperti itu terus. Dan Masya Allah Ustadz, kenapa? Dan saya merasakan gini loh, ketika rapat
itu kan ada review tuh, review siapa yang pekerjaannya bagus, siapa yang yang cepat gitu. Allah itu membuat saya itu gimana ya, tidak dipermalukan di rapat. Justru orang-orang tuh merasa kagum dengan, maksudnya merasa bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya Ibu Yuni itu selesai ya? Kok bisa ya? Padahal mereka melihat saya itu sholat ya sholat gitu. Dan mereka itu ngoyo kerjanya gitu kan. Kok bisa ya? Mereka bertanya-tanya gitu kan. Dan saya, Masya Allah Ustadz, saya sampai sekarang juga enggak, saya kadang mikir gitu. Ya Allah, ternyata Allah itu memang mengatur pola hidup saya tuh, aktivitas saya tuh sedemikian rupa. Karena saya tuh, kan saya sering baca-baca tuh, kalau kita mengawali setiap aktivitas kita dengan, yang pertama kan saya bangun jam 4 tuh, tahajud, kemudian hafalan, sampai menunggu waktu subuh. Sholat subuh, tilawah, sampai, jadi sebelum ke kantor tuh saya usahakan untuk sholat duha terlebih dahulu gitu kan. Kalau saya mengawali hari seperti itu, Ustadz, kayaknya menjalani aktivitas itu kayak plong, tenang gitu. Bukan tidak ada masalah di kantor, tapi masalah yang saya hadapi itu kayak dibantu, dibimbing, step by step gitu. Nanti kerjanya seperti ini ya, nanti waktunya seperti ini ya. Dan Masya Allah, memang kebahagiaan yang saya rasakan tuh sangat sangat berbeda, dan waktu saya itu benar-benar saya merasa berkualitas gitu daripada saya dulu. Memang kayaknya waktu tuh ya terbuang sia-sia gitu. Sekarang tuh kayaknya menjalani waktu demi waktu itu, walaupun lelah, letih, belajar sampai malam, besoknya ke ngantor lagi, pulang 5:30, tapi saya merasakannya nikmat gitu, dan tenang gitu menjalani setiap persoalan yang ada di kantor atau dalam kehidupan, Ustaz. Terima kasih Ustaz, itu aja yang saya bagikan di sini. Alhamdulillah, Insya Allah Alhamdulillah. biasa. Ya. Semoga kita bisa seperti Ustadz Indra, Bu Amin, amin. Wahyuni, merasakan pertolongan Allah itu dekat dari kehidupan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Indra, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup sih, yang jelas pasti Bu, kalau kita memprioritaskan Allah, ya Allah akan beresin urusan kita. Amin. Allah udah bilang di surat 3 ayat 154, innal amro kullahu lillah. Sesungguhnya semua urusanmu di tanganku. Ya sudah, kalau urusan kita di tangan Allah, udah yakin aja. Gitu. Siap. Nah, harusnya ada closing lah terakhir. Ini yang harus dipegang ya teman-teman semua. Kalau urusannya dengan Allah, Allah itu pasti. Ya, pasti tolong kita. Jadi jangan bilang insya Allah kita ditolong Allah. Jangan. Bilangnya pasti Allah tolong kita. Karena Allah itu kan pasti. Ya kan? Pasti Allah tolong kita. Tapi kalau urusannya dengan manusia itu insya Allah. Insya Allah besok saya hadir. Insya Allah besok saya berangkat ke Mika misalnya gitu. Itu insya Allah. Jadi jangan sampai ngomongin misalnya nih Mas Rocky nanya sama saya, Mas Indra gimana nih saya punya masalah begini-begini. Yakin Mas Rocky, insya Allah kamu ditolong Allah. Iya, kok Bu, Allah itu nggak perlu insya Allah lagi. Siap. Harus bahasanya adalah pasti Allah tolong Mas Rocky. Pasti Allah tolong Bu Aisyah. Pasti Allah tolong Bu Fitrah. Pasti Allah tolong Bu Sri Wahyuni. Pasti Allah tolong Indra. Gitu pasti. Siap. Jadi jangan bilang, insya Allah Indra kamu ditolong sama Allah. Loh, jangan, kita harus punya keyakinan yang kuat dong. Keyakinan yang kuat, pasti Allah tolong saya. Kan Allah mah pasti. Yang nggak pasti itu manusia. Misalnya, pasti Indra datang ke Mika, itu salah, sudah jelas. Kalau itu insya Allah. Gitu. Jadi jangan dibalik nih, jangan dibalik. Kalau Allah pakai bahasa insya Allah, kalau manusia pakai bahasa pasti. Pasti saya bayar utang saya, gitu lah, nggak boleh. Insya Allah nanti dimampukan Allah untuk membayar hutang. Dan pasti Allah tolong saya. Itu paket yakin. Jadi kita keyakinannya tuh kuat gitu sama Allah. Udah ada uang belum buat bayar listrik? Pasti Allah datangkan uangnya. Gitu, ya kan? Ya kan? Jadi udah punya uang belum buat bayar listrik? Insya Allah lah nanti Allah kasih rezekinya. Loh, nggak yakin dong berarti. Ya kan? Kita harus yakin pasti Allah kasih rezeki. Gitu. Itu yakin tertanam di dalam hati. Makanya kan surat 14 ayat 24, kalimat Thayyibah itu, kalimat yang Thayyibah itu seperti pohon yang kuat menjulang ke langit, akarnya menusuk ke dalam, batangnya menjulang ke langit. Jadi kita kokoh gitu.
pasti. Meskipun hari ini duit cuma 48.000, pasti Allah tolong. Allah. Gitu loh. Jadi kepala saya untuk kasus tadi pagi itu, tadi sore itu, saya nggak mikirin kok. Orang saya pikir saya belanja itu dikirimnya dari Surabaya, di kepala saya paling datangnya Senin atau Selasa. Jadi saya nggak mikirin, meskipun saya nggak punya uang ya order aja gitu loh. Insya Allah nanti Senin atau Selasa pasti ditolong Allah tuh untuk bayarnya gitu loh. Bahasanya saya pasti Senin atau Selasa Allah kasih rezekinya pasti. Gitu. Sehingga insya Allah saya mampu bayar lah gitu kan, nih bahas bedanya ya. Pasti Allah kasih rezekinya sehingga insya Allah saya mampu bayar. Beda kan bahasanya kan gitu. Jangan insya Allah nanti Allah kasih rezekinya sehingga pasti saya bayar gitu kan, terbalik tuh. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir itu aja. Terima kasih banyak. Takbir. Allah. Allah. Banyak sekali kebesaran Allah yang kita dengarkan pada malam hari ini, dan pasti ini atas izin Allah untuk kita terus bisa istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin dokumentasi untuk malam hari ini yang berkenan untuk on cam, silahkan 1, 2, baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ustadz Indra dan teman-teman semuanya. Izin saya membacakan. Saya pamit duluan ya, kalau udah di ini ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya membacakan doa yang ada di kolom chat. Tadi belum sempat dibacakan di awal. Dari Abdillah Fakih untuk almarhum Mbah Ahmad Jalani, Mbak Tasri, Mbah Hartono, Mbah Sri Wilujeng, Mbak Matasin, Mbak Musriah, Mbak Kateman, Mbak Kasim, dan Bapak Abdul Rashid, Bapak Hashim. Sedang sakit Ibu Tuti Sri Handayani, Siti Halimah, yang sedang sekolah dan mondok Naila Latif Salsabila Muhammad Gufran Al-Faqih. Baik teman-teman semua, kita baca Al-Fatihah. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah wafat Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Al-Hadimnya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.